menyatu bersama dengan Dia. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 30-31. Kata menanti-nantikan diterjemahkan dari bahasa Ibrani yaitu kafah, yang dapat diartikan juga berkumpul atau menyatu bersama dengan mengikatkan diri atau membuat simpul. Ini seperti tali yang bersimpul atau berpilin satu dengan yang lain hingga membentuk satu ikatan tali yang menyatu. Secara kontekstual, kata menanti-nantikan mungkin bukan pilihan kata yang sangat akurat dalam menerjemahkan apa yang Nabi Yesaya maksudkan dalam ayat tersebut. Sebagai contoh, ketika engkau membaca tentang kisah penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 9, kata Ibrani yang sama, kafah, digunakan ketika Allah berfirman kepada air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan tanah yang kering. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Juga dalam Yeremia 3 ayat 17, ketika Alkitab menekankan ide orang berkumpul atau menyatu bersama, kata yang sama digunakan. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Jadi, ketika Yesaya 40 ayat 31 berkata yang menanti-nantikan Tuhan, kata yang lebih akurat dalam memahami ini adalah yang berkumpul bersama atau yang menyatu bersama dengan Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan baru. Apa artinya ini dalam terang perjanjian baru? Alkitab berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Sekarang, engkau dapat memahami mengapa Roh Kudus harus turun untuk hidup dalammu. Engkau dan Roh Kudus telah menyatu dalam persekutuan yang begitu kayanya. Ini menjadi satu atau manunggal seperti yang dimaksudkan Tuhan. Kita telah dibawa dalam kemanunggalan dengan keilahian, persekutuan yang tidak dapat terpisahkan. Kita dalam Dia, dan Dia dalam kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Inilah penyebab kita dapat menikmati persekutuan yang kaya dengan Dia dalam doa, berbahasa lidah, dan diperkuat terus-menerus senantiasa. Kita dibawa dalam persekutuan, tempat hubungan, kesatuan roh. Haleluya! Engkau dapat menikmati persekutuan ini setiap hari. Ini bukan sesuatu yang engkau bisa terlepas atau terpisah oleh apapun, karena engkau ada dalam Dia, dan Dia dalammu. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih untuk kemanunggalanku denganmu yang tidak dapat terpisahkan, yang memberiku hak khusus dan berkat ajaib untuk hidup dalam persekutuan tetap denganmu. Sebagai hasil dari persekutuan yang begitu dalam ini, aku diberi kekuatan baru, diperkuat, dan terus-menerus berapi-api melayani Engkau, hidup untukmu dan memenuhi ketetapanmu dalam hidupku, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 17, Efesus 5 ayat 18-19, Roma 8 ayat 11.